استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع مشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahina birahmatillah adada mafa'imillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, syaraib dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada ketua DKM masjid kita ini Habib Al-Habib Abdurrahman, dan yang kita muliakan juga yaitu para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus yang saat ini mungkin ada berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah dengan berkat kehadiran mereka akan menambah keberkahan kita pada saat ini. Mungkin banyak para ulama di tengah-tengah kita ini, tapi ulun mungkin tidak mengenalinya, ada tahu pada itu tuan guru. Nah, jadi mohon maaf apabila ada salah adab dan lain sebagainya, karena ulun gak ada orang sini bang. Nah, jadi gak tahu kan. Nah, tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi rasa ta'zim kita kepada mereka. Mungkin dengan berkat kehadiran mereka lah kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, laulal mastur lama burikal masyhur. Seandainya tidak ada ulama-ulama yang mastur, ulama-ulama yang tersembunyi, yang tidak dikenal orang, niscaya ulama-ulama yang masyhur, yang dikenal orang banyak itu tidak akan diberkahi. Jadi luar biasa berkah ulama-ulama mastur. Ulama-ulama mastur, ulama-ulama yang tidak dikenal orang banyak itu terkadang mereka dakwahnya ikhlas, hatinya bersih. Adapun ulama-ulama yang masyhur itu terkadang macam-macam, ada penyakit-penyakit hatinya macam-macam. Terutama kita pribadi mengakui kan, beribadah terkadang kada ikhlas, dakwah terkadang kada ikhlas juga, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada sombongnya dan lain sebagainya. Dan itu kita akui supaya supaya menjadi motivasi agar kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sedikit berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya kan sebelum Ramadan itu tempatnya pengajian di muka situ. Nah, sekarang hari ini Ramadan di sini. Jadi ini pertama kali ulun duduk membaca di muka sini nih. Sebelumnya kan memang di sini. Setahun telah lewat itu pengurus sebelumnya pengajian tuan gurunya di sini berduduk. Nah, cuman ulun belum maisi pengajian di sini. Mulai ulun maisi setelah pindah ke sana. Nah, pengurusan yang baru semalam. Memang jadwalnya semalam tuh mengganti almarhum kalau ada salah tuan guru Haji Sulaiman kalau jadwalnya. Nah, tuan guru luar biasa sidin sampai tuha sini tetap aja dakwah. Ulun pian bagana di Murong situ terkadang subuh-subuh nih Ramadan lalu Haji sidin di situ tuh pengajian daerah Padang tuh banyak sidin. Nah, sampai ke Tuhan sidin luar biasa. Mudahan kita dapat berkah daripada sidin beritaan. Jadi pertama yang berbeda daripada biasanya, kalau biasanya habis maghrib sekarang habis subuh. Yang kedua biasanya di situ sekarang di sini. Yang ketiga yang berbeda pada biasanya di sini ada gelas minuman, sekarang nggak ada. Seandainya ada pun kada banyak meminum juga ya kan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sembahyang subuh berjamaah.
Jadi sembahyang yang paling abdal itu adalah sembahyang subuh. Sembahyang jamaah yang paling abdal itu ialah jamaah subuh. Adapun sembahyangnya yang paling abdal ulama khilaf. Ada yang mengatakan sembahyang subuh, ada yang mengatakan sembahyang asar. Wa hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Nah, salat wusta itulah yang paling abdal. Apa salat wusta? Ulama khilaf. Ada mengatakan sembahyang asar, ada yang mengatakan sembahyang subuh. Tapi kalau jamaahnya itu ulama sepakat yang paling abdal itu ialah jamaah sembahyang subuh. Kenapa mati paling abdal? Karena berjamaah subuh ini paling lapah. Paling lapah. Tapi bilanya orang sembahyang subuh berjamaah kau melaksanakan, insya Allah sembahyang yang lain tuh pasti terpelihara tuh. Jadi mun kita hendak tahu orang itu ahli sembahyang jamaah kada liati subuhnya berjamaah kah kadakah. Bila subuhnya berjamaah insya Allah sembahyang yang lain terpelihara juga tuh. Karena yang paling lapah. Namun di kampung-kampung tuh bian ulun karena hidup di kampung kada di tengah-tengah kota, terkadang ada bahkan mungkin banyak tanggar-langgar nang subuh tuh kada tapi beisi. Ada nang kada beisi sama sekali. Ada nang kasihan kaumnya aja beisi. Ada nang seikung berdua aja. Palingan nang rame di kampung-kampung tuh terkadang nih bulan Ramadan nih orang bangunan bang besahur. Tapi di kota insya Allah kalau di Solahannya kayaknya walaupun gak ada Ramadan insya Allah tetap banyak jamaahnya. Ulun yakin walaupun gak ada sembahyang subuh berjamaah di sini di luar dari ibadah Ramadan. Ya biasanya kalau Ramadan ini pasti tambah banyak kan. Nah, karena kalau subuh ini kan selajur bangun sahur dan lagi subuh ini apa sitan-sitan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lagi orang yang mengajak kita untuk bermaksiat, yang menghalang-halangi, nang syaitan biasanya menghalangi kita untuk ibadah sekarang sudah ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada kau lagi menggoda. Mbah Pangja kenapa aku mau haji masih bermaksiat, Mbah Nu mau haji masih kuliah sembahyang, Mbah Nu sembahyang lagi ya. Belum puasa nih munnya syaitan ditangkap berarti itu nang menggoda pian selama ini bukan syaitan. Berarti napa? Nafsu kita juga nang macal. Nafsu kita juga nang ketujuh bermaksiat. Orang nang ketujuh bermaksiat itu syaitan kada apa kada menggoda. Ada belapa-lapa syaitan menggodainya juga nang ketujuh bermaksiat. Nafsunya masih macal. Nafsul amarah bisu masih. Jadi pian hendak mengetahui nafsu pian itu baik kadakah lihat bulan Ramadan nih ketujuh kada beribadah. Kalau bulan Ramadan ketujuh beribadah sedangkan di luar Ramadan kada ketujuh beribadah berarti selama ini yang mengganggu kita adalah syaitan. Sekarang semangat beribadah karena syaitannya kada ada lagi. Tapi kalau di luar Ramadan di luar Ramadan kada ketujuh beribadah, bulan Ramadan tetap kada ketujuh juga beribadah, bahkan puasa aja kada puasa, sembahyang kada sembahyang. Berarti nang selama ini mengajak kita untuk berbuat jahat nafsu kita tuh. Ini nang perlu diobati, ini nang perlu nang diperbaiki berarti. Yang bermasalah berarti iman kita tuh, hati kita. Nah jadi alhamdulillah sangat bersyukur kita kepada Allah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia masjid ini dan di dalam melaksanakan ibadah yang begitu mulia yaitu sembahyang berjamaah. Dan sembahyang berjamaah tadi jarulan merupakan sembahyang jamaah subuh ini yang paling abdal. Apalagi saat ini kita melaksanakannya di bulan yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana pada bulan Ramadan ini ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan bima siwah. Barang siapa mengerjakan satu ibadah sunat pada bulan Ramadan maka itu seperti mengerjakan ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Karena ibadah fardu itu lebih ganal pahalanya daripada ibadah sunnah. Tapi khusus di bulan Ramadan Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ibadah sunat saja yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang kayak ibadah fardu luar biasa. Kalau ibadah fardu apa yang kita kerjakan apa balasannya? Kata Nabi, man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan bima siwah. Barang siapa mengerjakan satu ibadah fardu di bulan Ramadan maka seperti melaksanakan 70 kali ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berusaha memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan yang kayak bulan yang lain aja. Bulan lain kita malas-malasan beribadah, penguliran, sekalinya bulan Ramadan tetap aja malas-malasan. Apabila lagi bulan apa lagi nang kita semangat beribadah? Mun bulan Ramadan aja tetap kulir. Ya kada.
Manfaatkanlah bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan habis. Kita berapa hari sudah hari ini? 5 hari kah, 6 hari kah? Esok hari Rabu, berarti 5 hari sudah leh, ya kah? Nah, ada kerasaan 25 hari aja hari raya ya kalau ada lawas lagi. Apa yang sudah kita lakukan selama 5 hari ini? Quran berapa juz sudah membaca? Ibadah-ibadah sunat nang muakkad dilaksanakanlah sudah. Jangan-jangan sako ibadah fardu ada masih nanti tinggal. Ya kada. Apalagi ada bermaksiat masih. Naudzubillah. Jadi muliakanlah bulan Ramadan, manfaatkanlah isilah bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah. Jangan sampai bulan Ramadan diisi dengan maksiat. Sebagaimana ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kata Imam Ghazali, maksiat pun di bulan Ramadan kalau kita bermaksiat akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Jadi hati-hati bermaksiat pada bulan Ramadan nih, jangan sampai bermaksiat. Kata para ulama, maratib tertib kita beribadah di bulan Ramadan ini, pertama jaga ibadah fardu, puasa kan ibadah fardu jangan sampai tertinggal. Apalagi sembahyang jangan sampai tertinggal. Termasuk ibadah fardu juga nuntut ilmu. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Bilanya suatu amal itu wajib, maka menuntut ilmunya wajib juga kata Ibnu Abbas. Maka na'alika fardun fatalabu ilmuhi maka na'alika fardun fatalabu ilmi alika fardun. Bilanya amalan itu wajib kita kerjakan, maka nuntut ilmunya wajib juga. Jadi kita nuntut ilmu tentang sembahyang kan wajib sembahyang, misalkan kita belajar, kita belum lagi kada bisa lagi tentang tata cara sembahyang, baik belum belajar sama sekali atau sudah belajar tapi lupa, lalu kita belajar, maka itu hukumnya belajar itu wajib. Hadir di majelis ilmu tentang ilmu yang seperti itu wajib, dapat pahala wajib tuh. Jadi itu yang kita jaga. Habis sudah selesai menjaga ibadah-ibadah fardu, jagalah ibadah sunat muakkad yang kayak sembahyang qabliyah, ba'diyah, jaga jangan sampai tertinggal Ramadan nih. Cakanya jualan itu Allah hujungannya larang, gancang hujungannya sunat muakkad tuh daripada nang ada muakkad. Apalagi sembahyang malam jangan sampai parai. Kita insya Allah sebulanan sembahyang malam kau aja karena salajur bersahur bang, walau 2 rakaat. Apalagi misalkan sembahyang duha termasuk sunnah muakkad jangan ditinggal juga. Jadi ibadah bulan Ramadan nih nang bagus itu jangan mengaji aja semacam. Nah, ada orang kalau nang mengaji aja walaupun tuh ada tak salah, bagus saja sudah, cuman nang lebih bagus lagi jaga nang sunnah muakkadnya, itu nang lebih diutamakan. Sampai masuk waktu orang azan zuhur misalkan menyunat dahulu, ibadah nang menyunat orang belum kamat hanya baca Quran. Jadi jaga ibadah nang sunat muakkad. Apalagi sembahyang jamaah termasuk salah satu pendapatnya sunat muakkad juga kan. Sudah selesai kita menjaga ibadah nang sunat muakkad, baru jaga laksanakan ibadah sunat nang kada muakkad. Termasuk nang kada muakkad sembahyang tarawih atau sembahyang tasbih misalkan. Atau misalkan setelah kita menggawi sunnah ibadah nang sunat muakkad, laksanakan baca Quran. Nah, cuman perlu kita ketahui, orang nang bagus membaca Quran pada bulan Ramadan ini bagi orang yang bisa membaca Quran. Nah, itu bagus membaca Quran. Amon nang kada bisa tuh lebih bagus belajar membaca Quran. Itu nang bagus. Memang bagus membaca Quran, dianjurkan karena bulan Ramadan syahrul Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi kita disuruh memperbanyak baca Quran, tapi itu bagi orang yang bisa. Kalau kita kada bisa baca Quran tak salah-salah. Itu nang wajib nang bagus itu belajar. Tadinya baca kada, jadi biar kada banyak membaca tapi belajar, itu nang lebih bagus. Jadi jangan tak salah paham. Dikira baca Quran bagus saja taruh orang dah salah-salah. Rata berarti baca Quran jalika jazaa'uz zalimin ya. Orang zalika jazaa'uz zalimin lain-lain kalau sedang bisa belajar. Jadi itu salah-salah. Ada jadi pahala nih tuh orangnya yang kadang mendak salah tuh. Jadi belajar baca Quran bagi orang yang ada bisa. Nah, jadi itu tertibnya, susunannya nang harus kita jaga ibadah di bulan Ramadan nih. Nang lebih bagus walaupun seandainya kita beribadah nang kayak apakah bagus saja sudah kan. Cuman kita mencari nang lebih bagus. Kayak orang berjualan juga, mun sehari berjualan baju bulan Ramadan ini palingan berujung 500 juta, tapi berjualan makanan misalkan berujungnya 1 juta. Nang orang pintarnya tak mencari hujungan yang terbanyak kan. Demikian juga ibadah, carilah hujungannya ibadah pahalanya yang lebih gandang.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi jerulun sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, sebagaimana kita beribadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, demikian juga maksiat pun kata Imam Ghazali dilipat gandakan. Jadi kata Imam Ghazali, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka waffaqahu, Allah taala beri taufik dia untuk beribadah fi mawasimil fadilah, pada musim-musim yang penuh yang memiliki keutamaan, termasuk bulan Ramadan. Jadi apabila ada orang yang biasanya malas-malasan beribadah, tapi di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, orang itu rajin beribadah, itu kata Imam Ghazali tanda Allah taala menghendaki dia menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki, kata Imam Ghazali, Allah menghinakan seorang hamba, maka di musim-musim, di waktu-waktu yang mulia seperti ini, Allah taala beri dia kemampuan untuk bermaksiat. Naudzubillah. Ini malah bulan Ramadan menjadi sidin bermaksiat. Jadi muliakanlah bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kada puasa bulan Ramadan, jangan sampai kada sembahyang bulan Ramadan, maksiat kalau. Dan di antara maksiat lagi, nah mungkin kita terkadang kada sadar, nang seharusnya kita jaga jangan sampai tergawi di bulan Ramadan ini apa? Nang rancak bibinian, napa ada maksiatnya buka aurat. Ya kada? Muka aurat tuh maksiat kalau haram. Jadi ini bulan Ramadan barang cuti dahulu bermaksiat. Ya kada? Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan bulan Ramadan, diberi Allah taala taufik keistiqomahan untuk meninggalkan maksiat setelah Ramadan. Ini narancak mungkin kita kada sadar. Dikira maksiat itu mancuntan aja kalau, kada sembahyang aja kalau. Napa di antaranya lagi menutup aurat bibinian, jangan sampai auratnya itu dibuka. Nya kata para ulama, maksiat ini bila sudah jadi adat tradisi ngalih benar dihilangkan, termasuk membuka aurat nih. Jadi dijaga jangan sampai keluar rumah auratnya terbuka. Nambah lagi nang rancak maksiat mungkin terjadi nih, seperti bibinian ibu-ibu ngumpul-ngumpul santai-santai bulan Ramadan, sekalinya menggibah orang, menyambati orang. Aku menyambat nang bujur aja, nang bujur itulah gibah kan. Mana kita sambat tuh aib orang, berarti gibah tuh orang ada ketujuh. Kita sambat-sambat itu gibah, hati-hati itu pahala puasa apa hilang tuh. Jadi puasa kita hanya berfungsi, hanya berfaedah menggugurkan kewajiban. Adapun pahalanya kada dapat lagi, padahal pahala puasa ini ganal benar. Wa saumuli wa ana ajisi bihi, kata Nabi. Puasa tuh untukku, kata Allah, dia diskusikan, dan aku nang membalasnya langsung. Apa maksud wan ajizi ini? Banyak tafsirnya para ulama. Di antara tafsirnya maksudnya apa? Nang tahu kadar pahala puasa itu hanya aku jar Allah, nang lain kadang tahunya. Di dalam sembahyang nang lain tuh malaikat bisa aja tahu seberapa besar kadar pahalanya, seberapa besar ukuran pahalanya, tapi puasa khusus aku. Di antara maknanya lagi kata para ulama apa? Hanya pahala ibadah puasa lah nang tidak bisa diambil oleh orang yang kita zalim nanti pada hari kiamat. Kan kita kalau di dunia pernah menzalim orang tuh, di akhirat berurusan dok. Kayak apa caranya kita membayar kezaliman kita kepada orang lain? Nih pahala kita diambil orang, pahala kita beribadah diambil orang. Bilainya habis sudah pahala kita, namun menuntut kita masih banyak, dosa orang dilimpar no kita. Cuman nang pahala diambil tadi itu hanya pahala ibadah selain daripada puasa. Kalau puasa kau diambil-ambil. Itu kata para ulama, di antara mana wa ana ajzi bihi tadi deh. Banyak lagi, ada 7 kaukah kalau ada salah di kitab Duratun Nasihin itu makna itu. Nah jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini, muliakanlah bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja. Ini masih lawas lagi masanya bulan Ramadan. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, orang banyak beribadah kita tetap aja malas-malasan. Hormatilah bulan Ramadan. Bagi orang yang biasanya ketujuh maksiat, hormati bulan Ramadan, jangan sampai bermaksiat. Jaga bulan Ramadan. Banyak kalau kisah tentang orang yang memuliakan bulan Ramadan. Ada di antaranya kisah dalam kitab Tobian. Di antaranya di kitab Durratun Nasihin ada seseorang ahli maksiat yang bernama Muhammad. Tapi bilanya orang ini maksiat, kenapa kada sembahyang? Ada penyembahyang. Tapi bila bulan Ramadan orang ini rajin benar sembahyang, bahkannya berpakaian yang indah, pakaian yang hanyar, berminyak harum, dan
sembayang nang selama ini nang kada digawinya di qadanya selama bulan Ramadan. Takoni orang kan baik mati rajin beribadah bulan Ramadan. Yang kata para ulama napa ma yukhaliful adat yus'al, bilanya orang tuh menyalahi pada kebiasaannya tuh baru ditakoni orang tuh. Nang asalnya duduk di warung, oh ya ini kemana sih anu tuh jangan ada lihat lagi di warung. Ada nama nakoni itu ya kada. Ada nang rajin ke masjid hajat harus, oh ya ini kada lihat lagi, ada nama nakoni itu. Kemana haji si anu tuh jangan kita lihat lagi, oh orang masuk rumah sakit. Sama nang asalnya ahli maksiat tiba-tiba berubah jadi baik, ada juga nama nakone. Kenapa yang mati rajin? Mun mana nakone aja bagus, nang kasihan rajin ada mah hapak-hapak ya ada. Bah ikam ini aja, ini apa haratnya beribadah? Biasanya bermaksiat, nah, kasihan orang nang itu orang malah dimotivasi lagi. Orang-orang ahli maksiat nang berbuat baik, bukan dihapak-hapak. Jadi seseorang ahli maksiat yang ada sembahyang tadi karena ini bulan Ramadan rajin sembahyang, bukan hanya sembahyang bahkan inya mengqadha sembahyang yang selama ini dia tinggalkan. Takoni orang kan namanya ketika ini aku jenya hendak menghormati bulan Ramadan. Lalu orang ini wafat, ada yang bermimpi ternyata orang itu masuk surga. Ditakoni orang apa penyebabnya, padahal ahli maksiat di luar daripada bulan Ramadan. Berkat aku memuliakan bulan Ramadan. Jadi penting benar memuliakan bulan Ramadan nih. Jangan sampai bermaksiat, muliakan bujur-bujur, terutama bagi kita yang selama ini ahli maksiat nang pangulir beribadah. Kita sangat mengharapkan sebenarnya lawan berkah bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Amun kita bulan Ramadan ini kada bisa memanfaatkan, apabila lagi ya kan mahadang bulan berapa lagi. Jadi jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Kada usah menghadang-hadang Ramadan tahun akan datang ya kada. Belum tentu bertamuan, jangankan Ramadan bahari raya gini kita bisa kada bertamuan, kada tahu lagi. Nah jadi manfaatkan bujur-bujur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekilas tentang Ramadan tadi, dan ulun akan melanjutkan seperti biasa, yaitu membahas tentang masalah fikih muamalah. Fikih yang membahas tentang transaksi kita. Jadi dalam fikih itu diajarkan bagaimana tata cara kita berjual beli dengan benar. Bagaimana tata cara hutang piutang, sanda menyanda, sewa menyewa, itu berataan ada di dalam fikih, diatur berataan. Kenapa Islam mengatur? Islam menjaga supaya jangan ada yang terzalimi, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Dan tujuan yang paling penting Islam mengatur itu berataan supaya kita selamat di akhirat. Jadi bukan hanya dapat untung di dunia, tapi juga dapat untung di akhirat. Dan kita masih membahas masalah al-qardu, hutang piutang. Nah dahulu di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan rukun hutang piutang ini ada 4. Pertama ada orang yang berhutang, yang ketiga ada orang yang menghutangi, yang kedua ada orang yang menghutangi, yang ketiga ada sesuatu yang dihutangakan, yang keempat adanya sigat. Syarat orang yang menghutangi semalam ada 2 aja. Pertama, yang penting orang itu tidak dipaksa. Yang kedua, ahlu tabarru. Ahlu tabarru itu apa? Orang yang dibolehkan untuk menafkahkan hartanya, untuk mendermakan hartanya. Itu ahli tabarru kan. Yaitu orang itu harus balik, harus berakal, harus rasyid, dan tidak dimahjur, tidak dilarang melakukan transaksi. Itu orang ahli tabarru. Jadi semalam itu sudah menjelaskan orang yang dipaksa berhutang, orang yang dipaksa menghutangi orang lain itu kada sah hutang piutangnya kan. Kita pakai duitnya, bila orang tua kada ridha, haram kita memakai duit itu. Kecuali semalam dipaksa dengan hak, dengan alasan yang benar. Nya ada orang dipaksa tapi alasannya benar. Seperti ada orang yang kelaparan, datang kan perlu uang, berhutang kepada orang yang sugih, tapi orang sugih kada akan menghutangi, lalu dipaksa oleh orang-orang yang lain. Terpaksa akan menghutangi, itu kan ngarannya dipaksa, tapi bihakin ngarannya tetap sah. Dan tidak sah juga hutang daripada orang yang kada ahli tabarru. Kayak apa kada ahli tabarru? Seperti anak-anak yang belum balik, orang gila, orang yang tidak bisa mengelola hartanya, kada rasyid. Dan tidak sah juga berhutang daripada orang yang dimahjur. Kayak apa orang yang dimahjur? Orang yang dimahjur ini artinya orang yang dilarang melakukan transaksi. Dilarang oleh hakim, oleh pemerintah untuk melakukan transaksi, bertukar dilarang. Dan orang yang dimahjur ini banyak macamnya, banyak jenisnya. Di antaranya ngarannya di dalam fikih itu orang yang muflis.
Apa muflis? Muflis ini orang yang berisi hutang dan nominal hutangnya lebih besar daripada aset atau daripada kekayaannya. Ini artinya muflis. Secara bahasa artinya orang yang bangkrut. Nah, orang yang bangkrut ini akan dilarang melakukan transaksi dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Jadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut, orang yang memiliki hutang lebih besar daripada kekayaannya tadi, itu dilarang melakukan transaksi pada hartanya apabila orang yang menghutanginya menuntut untuk menghajarnya atau dia sendiri minta kepada hakim untuk menghajar dirinya. Atau menghajar tadi dilarang transaksi. Jadi bila ada seseorang yang berisi hutang misalkan 1 miliar, sedangkan asetnya berarti dihitung-hitung hanya 500 juta, lalu orang-orang yang menghutanginya menuntut kepada pemerintah, kepada hakim, kalau kita saat ini yang berwenang polisi kan, untuk melarang orang ini melakukan transaksi, maka orang itu dilarang melakukan transaksi. Nah, kita berhutang kepada orang itu kada sah hutang piutangnya, ngarannya orang yang dimahjur. Jadi ketika ada orang yang dimahjur, baik orang yang menghutanginya menuntut supaya si orang yang bangkrut ini dilarang transaksi, bisa juga inya sendiri nang datang kepada hakim. Kalau kita saat ini mungkin yang berwenang polisi, datang kepada polisi, lapor kepada polisi, ulun wahai polisi, napa hutang ulun sangat banyak dan ulun kada mampu lagi bayar lawan seluruh harta kekayaan ulun, jadi mahjurlah ulun, laranglah ulun melakukan transaksi. Nah, ini dimahjur juga. Cuman ini mungkin secara negara kita kada berlaku hukum ini. Jadi mungkin polisi kada mau urus masalah ini. Palingan kita pada sisi bisa orang nambah hutang itu ketika kada bayar ditahan, dan itu secara fikih kita boleh. Nah, ada gina penjelasannya, menahan orang yang ada kau bayar hutang. Jadi ketika orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang berisi hutang lebih banyak daripada kekayaannya sudah dimahjur, sudah dilarang melakukan transaksi, maka hakim harus bersegera menjual seluruh hartanya, termasuk rumahnya, pakaiannya, kendaraannya. Jadi dijual tuh beritaan, berisi rumah, berisi tanah, berisi mobil, jual. Dan harus menyaksikan dan harus menyisakan keperluannya untuk makan sehari selama. Jadi dan harus menyisakan keperluannya makan untuk sehari semalaman dan keperluan makan tanggungannya. Nah, ini si hakim tadi kan harus disuruh menjual harta seluruh kekayaan orang yang muflis, tapi tinggal keperluannya makan sehari semalaman aja ditinggal. Jadi nang kaya di apa ngarannya dimiskinkan orang muflis nih. Tapi itu apabila orang nama hutangi menuntut kepada hakim kayak itu, atau nya seorang minta kepada hakim, namun orang kada menuntut, dibiarkan aja, ada bapak aman-aman aja, kada dijual hartanya, kada dilarang melakukan transaksi. Dan hakim waktu menjual harta si muflis untuk dibayarkan hutang ini harus dihadiri oleh si muflis itu waktu menjual, supaya tidak ada kecurigaan barang ini dijual dengan harga murah. Jadi bukan dililang dengan harga murah kan, dijual sebagaimana harga nang normalnya jual. Nama hadang siapa ada nama nukari. Jadi jual hartanya berataan, setelah dihitung-hitung sekalinya kada cukup gesan bayar hutang, kada cukup gesan bayar hutang. Barang tadi dijual misalkan 500 jutaannya berataan, hutangnya 1 miliar. Bagaimana? Nah, maka nang 500 juta bayarakan ke hutang dahulu, sisanya orang nama hutangnya wajib memberi tempo. Jadi kita apabila kita mau hutangi orang lain, lalu hutangnya itu sudah sampai tempo, kita kan boleh menagih karena sudah sampai tempo, bang. Lalu ketika kita menagih sekalinya orang kada mampu bayar, dasar kada mampu lah, bukan sekadar duit kada ada, harta pun kada ada lagi, di rumah TV kada ada, kendaraan kada ada, kada mampu bayar, kesimpulannya bisi hutang 10 juta, bisi rumah hanya kada ada, guring misalkan di bawah kolong jembatan misalkan, kada ada bisi harta. Nah, maka orang yang mau hutang ini wajib memberi tempo, kada boleh itu kada diberi tempo. Jadi wajib diberi tempo sampainya mampu bayar. Ini apabila orang itu memang kada mampu sama sekali. Beda halnya duit saja kada ada, tapi aset masih banyak, ada mobil, ada kendaraan kan, ada bisi hutang, lalu kita tagih sudah sampai temponya, bang, orang itu kada bayar, nah itu boleh itu diambil kendaraannya, diambil mobilnya, lalu dijual, dibayarkan ke hutang. Bila misalkan hutangnya 10 juta aja, nang diambil mobil harganya 100 juta itu diberikan istilahnya 90 juta, kada boleh diambil beritaan. Tapi bilanya orang kada mampu bayar sama sekali, memang kada mampu, berarti dasar kada ada hartanya kan, itu wajib diberi tempo.
Tapi kata para ulama memberi tempo wajib, tapi seandainya hutangnya diberiakan itu sunnah dan pahalanya lebih ganal daripada pahala wajib. Kan ada beberapa, kan biasanya normalnya ibadah wajib itu lebih ganal daripada ibadah sunnah, tapi ada beberapa yang ibadah sunnah itu lebih ganal daripada ibadah wajib. Apa diantaranya? Menjawab salam nambah hukumnya wajib. Kalau bilanya banyak fardu kifayah, bila kita seorangan ada orang datang mengucap salam, kita fardu ain menjawabnya. Yang mengucap salam sunnah aja, tapi yang mengucap salam walaupun sunnah pahalanya lebih ganal daripada kita yang menjawab, karena gara-gara inya menjadi penyebab kita menjawab salam, jadi pahalanya lebih ganal. Nah, apalagi diantaranya kita berwudu untuk sembahyang. Bila berwudunya sebelum masuk waktu sembahyang, di Johor nih anak sembahyang kita tanggal 12 sudah berwudu, tuh wudunya sunnah aja. Tapi bilanya kita berwudu setelah masuk waktu, imam orang azan kan masuk waktu Johor, hanya kita berwudu, tuh wudunya wajib. Karena sembahyang Johor kan wajib, dan sembahyang kada sah tanpa wudu, maka wudunya pun wajib juga. Cuman berwudu di luar daripada waktu tadi itu lebih afdal daripada berwudu di dalam waktu. Termasuk ini tadi napa, seandainya kita menagih orang yang berisi hutang kepada kita, nah hutangnya sudah sampai tempo, lalu orang itu kada mampu bayar, kita wajib memberi tempo. Tapi seandainya kita berikan sunnah, tapi pahalanya lebih ganal. Nah, sama Ramadan nih ulama memberi kita trik pahala supaya ibadah kita nih ganal. Pahalanya kan ibadah fardu, ibadah sunat dibalas nang kayak ibadah fardu. Kalau tadi ibadah fardu dibalas di bulan Ramadan ini kayak 70 kali lipat. Kayak apa caranya waktu kita beribadah nang sunat-sunat itu pahalanya ganal. Jadi kata para ulama dinazarkan dahulu supaya statusnya ibadah kita fardu. Saat ini nih kita begana di sini, pian begana niat etikaf sunnah. Kalau kita selama kita begana sini dapat pahala sunnah. Karena bulan Ramadan itu balasannya dilipat gandakan nang kayak ibadah fardu. Tapi bila inya pian etikaf ini wajib dengan cara pian nazarkan, maka etikaf pian nang kayak fardu 70 kali di luar daripada Ramadan ganal lagi. Jadi nazarakan dahulu apa lapos nazar lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Lillahi alayya itu lapas iltizam kan, menunjukkan etikaf. Nah, aku bernazar bahasa kita kayak itu kan nang ringkasnya untuk beretikaf pada ini masjid. Kan jadi wajib etikaf karena kita nazarakan, Bang. Kalau kita beretikaf, nah itu pahala wajib tuh. Jadi kias saja lagi nang lain ibadah napakah? Hendak baca Quran dinazarakan dahulu. Cuman bernazar tuh pas hendak membaca aja. Jangan lalawas nih aku bernazar nah Johor hendak sembahyang berjamaah, pas ada halangan misalkan kada sembahyang berjamaah, talanggar nazaram bayar kaparat nih toh. Jadi nang supaya kira-kira pasti tegawe sudah hendak membaca Quran, aku bernazar hendak membaca Quran misalkan. Nazar itu harus diucapkan, kalau sekedar di hati aja toh, mun di hati aja karena niat aja hanyar. Nah, kau bernazar hendak membaca Quran, kita baca, nah hukumnya baca Quran tuh kada sunnah lagi jadinya, jadi fardu, pahalanya lebih ganal. Nah, jadi memberi orang tempo tadi walaupun sunnah tapi pahalanya lebih ganal daripada kita apa ngarannya memberiakan hutang kita. Nah, makanya kan di antara pendapat yang mau tamat, kita bersedekah kepada orang lebih ganal daripada menghutangi. Jadi memberi orang tempo wajib, tapi membebasakannya daripada hutang pahalanya lebih ganal walaupun sunnah. Dan tidak sah juga kita berhutang daripada orang yang sakit parah. Arti sakit parah ini sakitnya yang menyebabkan kematiannya apabila nominal yang dihutangkan itu melebihi sepertiga hartanya. Jadi termasuk orang yang dimahjur juga bian ini, walaupun kada hakim menetapkan orang ini dimahjur di dalam melakukan transaksi, yaitu orang yang garing parah sudah nang hendak wafat sudah. Orang yang garing parah nang hendak wafat ini kada sah lagi tabarruknya. Ini apa ngarannya menggunakan hartanya untuk mendermakan hartanya untuk kebaikan, ini kada sah lagi. Termasuk juga menghutangi ulang. Seandainya berwasiat kada sah juga kalau orang yang garing nih nang kada sah tuh tapi nya hartanya nang lebih sepertiga. Jadi misalkan bisa harta 100 juta diwasiatakannya 50 juta atau dihutang akannya 50 juta tuh nang lebih daripada sepertiga kada sah. Nang sepertiga berapa? 33 jutaan kan, sisanya 17 jutaan itu nang kada sah. Ini apabila berwasiatnya, kalau masalah wasiat kepada bukan waris, tapi kalau kepada waris ini kada sah sama sekali kecuali izin daripada ahli waris. Kalau misalkan ulun kan sudah garing hingak-hingak, maka ulun sugih benar, ulun wasiatakanlah
seluruh harta ulun kepada anak ulun yang paling anom. Ningarnya wasiat kan jar ulun bila mati ini rumah gesan pian wahai anak ulun yang paling halus. Dihitung-hitung rumah ini nominalnya separuh daripada nominal harta ulun. Nah itu kada sah sama sekali wasiat ulun itu kecuali apabila waris-waris yang lain mengizinkan. Tapi kalau kita berwasiat kepada orang nang bukan ahli waris kita nang kada sah tuh nang sepertiga nang lebih daripada sepertiga aja. Kalau masih sepertiga itu tetap sah. Adapun kepada ahli waris meskipun kurang daripada sepertiga itu wasiatnya tetap kada sah. Kecuali tadi apabila waris-waris nang lain itu mengizinkan. Nah jadi ada dua syarat saja sebenarnya orang yang menghutangi. Orang yang sah menghutangi menurut agama. Pertama orang itu tidak dipaksa. Yang kedua orang itu ahli tabarruk, sah melakukan sukarelawan untuk hartanya seperti bersedekah, memberikan hadiah itu kan sukarela. Itu syarat orang nang menghutangi. Adapun syarat orang nang berhutang itu menurut agama kita dua juga. Ini syarat orang berhutang menurut hukum Islam, lain menurut koperasi, menurut bank. Kalau menurut bank kan harus ada berisi usaha aja misalkan apa-apa syaratnya. Nih syarat sah berhutang menurut syariat kita mazhab Syafi'i. Kenapa dua juga? Orang itu hanya sah berhutang syaratnya dua. Pertama orang itu rasyid. Arti rasyid kan bisa mengelola harta sudah, bisa mengikuti duit sudah. Yang kedua syaratnya tidak dipaksa, jadi mudah aja syarat orang berhutang di dalam Islam. Nah jadi itu syaratnya lah. Jadi kita sudah membahas dua rukun. Pertama apa saja syarat orang yang menghutangi, yang kedua apa saja syarat orang yang boleh berhutang. Rukun yang ketiga ialah sigat. Jadi di dalam hutang itu hutang piutang ada juga sigatnya. Nang kaya nang lain juga kan nang kaya jual beli ada kalau akadnya. Nang kaya nikah ada akadnya, orang berhutang pun ada juga akadnya, ada juga sigatnya. Dan sigatnya ada dua, ada ijab dan kabul. Kabul ini ada dua, ada yang syarih, ada yang kinayah. Salah, ijab ini ada dua, ada yang syarih, ada yang kinayah. Yang syarih itu ya dengan kata-kata hutang. Nah aku hutangi ikam atau aku berhutang duit inilah, ini kan syarih ngarannya. Berniat ke berniat sudah sah hutangnya. Ada nang kinayah, jar ulun hendak menghutangi pian tuh ambil hatuh duit itu, tapi kina bayari jar ulun. Kan ulun mau ambil, ada menyabet hutang itu kinayah. Bila ada ulun niat menghutangi pian itu statusnya sah tuh hutang piutang. Nang kayak jual beli juga ada kan lapasnya kinayah. Nah termasuk kinayah juga kata para ulama kita saat ini napa? Ialah tulisan atau surat. Kalau kita berhutang misalkan di bank kan misalkan, walaupun nang bank syariah kah, nang non syariah kah, itu pasti menggunakan surat kan. Jadi surat itu tulisan itu menempati kinayah. Jadi bila ada niat kita berhutang, orang niat menghutangi kita, dengan kita membaca, dengan kita tanda tangan, itu sudah menempati sigat, menempati akad. Adapun hukum berhutang di bank misalkan, nah itu kita bahas lah, ada pembahasannya. Ini membahas sigatnya dahulu. Nah, membahas sigatnya dahulu. Jadi sigat tadi yang ada ijab, ada kabul. Kalau ijab itu bisa dengan syarih, bisa dengan kinayah. Dan di dalam bahasa kita, kalau bahasa Arab kan hutang piutang ini al-qarbu. Kalau bahasa kita bisa artinya berhutang atau minjam ya. Padahal di dalam fikih, di dalam bahasa Arab, minjam itu ada lapas tersendiri yaitu ngarannya ariyah. Apa bedanya berhutang lawan al-qardu dan ariyah? Kalau qardu kan berhutang, kalau ariyah minjam. Kalau qardu berhutang itu kita bayarnya kada harus napa nang kita berhutang. Kita berhutang duit 10 juta, harga 100.000. Nang kita bayarakan duitnya lain lagi, itu kan berhutang ngarannya. Kalau kita berhutang, kalau minjam, misalkan un minjam sorban daripada pian, un ambil sorban pian, kita nang un belikan sorban ini juga kan lain. Kalau walaupun sama-sama bayar, sama-sama kita mengambil ampun orang, lalu sama-sama bayar. Tapi kalau minjam, apa yang kita ambil itu nang kita belikan. Kalau berhutang, nominalnya aja nang harus sama, kada mesti bendanya harus sama. Cuman di dalam bahasa kita Banjar nih, ada terkadang kita berhutang tuh dengan kata-kata minjam duit dulu aja 10.000, padahal nang dibayarkan lain duit itu nang lain kan. Bagaimana ini, sahkah kadakah? Padahal minjam itu lain lagi pembahasannya, lain lagi transaksinya kan antara hutang dan minjam itu sebenarnya. Yang kata para ulama, apabila sudah merata penggunaan kata-kata pinjam
untuk hutang di suatu daerah, maka kata pinjam itu akan menjadi sarih sudah, kada perlu berniat lagi. Nah, kada perlu berniat lagi. Itu sudah sah menjadi apa ngarannya? Menjadi lapas, menjadi sigat untuk hutang. Jadi sigat ada dua, yang pertama ada sarih, yang sigat ada dua, ada ijab, ada kabul. Ijab ada dua, ada sarih, ada kinayah. Yang kedua sigat itu ialah kabul. Nah kayak nikah juga kan ada ijab dan kabul. Kabul ini bahasa kita apapun yang menunjukkan kita setuju dengan berhutang, jar kita jar orang nak hutangi kan 10.000, ayo hajar kita, itu sudah kabul sudah ngarannya, itu sudah ada sigat ngarannya. Nah jadi hutang piutang pun disyaratkan adanya sigat. Nah, cuman ada pendapat ulama yang mengatakan hutang piutang kada perlu sigat. Jadi menurut pendapat ini ketika kita misalkan begawi di toko atau di mana misalkan, lalu tiba-tiba kita hendak berhutang duit bos kan berhutang aja nih, kada berpadahan, kada bersisigatan, nah itu sahaja sudah. Karena ada pendapat ulama, sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hutang piutang itu kada perlu sigat. Tapi pendapat mu'tamadnya seperti halnya jual beli kan dan lain-lainnya itu harus ada sigat. Nah jadi karena ada pendapat yang membolehkan hutang piutang tanpa adanya sigat, maka sahaja sudah menurut sebagian ulama. Karena mungkin ini bisa aja kita terjadi kepada orang yang patolan kita kan, kepada kawan kita kan anak berhutang duit ada berpadahan, karena kita tahu orang ini ridha aja, jadi kada berpadahan lagi. Misalkan kayak apa itu sah kada hutang piutangnya, padahal kada ada sigatnya. Menurut sebagian ulama itu sah aja. Tapi mun kita hendak apik kan, hendak wara, kada wani itu berhutang kada berpadah, kada wani walaupun berpadah mun kada bersigat pulang. Nah ini ngarannya orang ini apik atau hati-hati lawan hukum. Nah ini pembahasan masalah tadi syarat-syarat orang yang boleh menghutangi, syarat-syarat orang yang boleh berhutang, dan syarat sigat. Dan ada lagi pembahasan yang berkaitan lawan sigat, dan nanti yang terakhir pembahasan masalah apa yang boleh dihutangkan. Ada juga syaratnya. Jadi apa aja benda yang boleh dihutangkan, apakah harus duit saja kah atau boleh aja kah selain duit, nang kayak baras misalkan, atau berhutang emas misalkan, atau mungkin kita akan membahas hukum berhutang di bank, di koperasi, dan zaman sekarang lebih modern lagi. Kalau pian di Shopee itu ada, kita hendak beli Shopee itu nang kredit apa ngarannya? Shopee apa ngarannya? Gopay kah apa? Hah? Nah itu jar, kita insyaallah akan membahas. Jadi ada besi buku, ini bagus kalau pian hendak miliki. Ini masalah fikih muamalah kontemporer. Nah ini pembahasan apa aja di sini ada masalah fikih kontemporer. Ini lain mempromosikan bang lah, ini adalu ilal khair insyaallah. Jadi kada disuruh promosikan, jadi cuma memadahkan bahwasanya kalau pian hendak membaca masalah fikih kita saat ini, fikih muamalah kan, ini ada bukunya namanya fikih muamalah kontemporer namanya, bagus ini. Masalah apa aja di sini ada, apalagi zaman sekarang masalah saham macam-macam jenisnya, tuh perlu kita tahu. Karena kita masalah ekonomi, masalah bisnis, kalau kita hendak maju seperti orang, kita harus mempati perkembangan zaman. Coba masih zaman dahulu aja, nang dahulu kita berjualan di toko aja, sekarang orang sudah online kan, hendak umpat berjualan online, dasar kada tapi payo juga aja kada. Jadi mun hendak ikut sukses seperti orang, hendak maju, ikutilah zaman sekarang. Tapi mun hendak selamat, pelajarilah fikihnya. Ini boleh kada? Ini halal kada? Nah untuk pian mempelajari itu nang lebih mudah. Kalau ini kan kita setengah bulan sekali, belum tentu juga pian hadir misalkan dan lambat kan, nah maka ada buku ini nyaman, bagus, dan ini bahasa Indonesia aja. Nah ini di Shopee kalau pian mencari ada fikih muamalah kontemporer namanya. Termasuk masalah hutang piutang itu arisan. Jadi arisan itu sebenarnya hutang piutang. Nang kana tadudi mau hutangin eta dahulu kan. Itu kalau sebenarnya. Nah kita kayak apa statusnya nang bayar berlebih kan, terkadang ada macam-macam. Itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah sampai ini dahulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita beritaan. Apabila ada salah kata, tingkah laku dan lain sebagainya, banyak pun ampun dan maaf. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa guru-guru kita beritaan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beritaan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Aku da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.